Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ahmad Muhajirin, Ahmad Kusyairi, dan Rahmatullah. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas final tes mata kuliah Metodologi Studi Islam. Dosen pembimbing Naila Khalidah, SEI, MH. Di sini kami akan membahas pentingnya agama dalam kehidupan manusia dan sangat diperlukan pluralisme dalam agama. Agama berperan sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Artinya, agama tidak hanya memberikan nilai-nilai yang bersifat moralitas, namun juga menjadikannya sebagai fondasi keyakinan. Agama mensyaratkan moralitas sebagai bagian iman secara keseluruhan. Adapun pluralisme terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara satu pihak dengan pihak lainnya. Oleh karena itu, pemahaman dan pandangan yang benar terhadap pluralisme agama sangat diperlukan sehingga masyarakat Indonesia akan mampu bersikap baik dan berpikir positif dengan kenyataan keragaman agama yang ada. Adapun syariat Islam mencakup seluruh kehidupan manusia dan tidak ada satupun perbuatan manusia kecuali ada hukumnya menurut pandangan syariat Islam. Misalnya seperti perkawinan yang membahas mahar. Disunahkan menyebutkan mahar ketika akad nikah. Kalaupun tidak disebutkan, maka akadnya sah. Kewajiban memberikan mahar ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, suami menetapkannya sendiri. Yang kedua, hakim menetapkannya. Dan yang ketiga, suami menggauli istri, maka suami wajib memberikan mahar yang layak. Tidak ada batasan minimal dan maksimalnya jumlah mahar. Seseorang boleh menikahi wanita dengan mahar sesuatu yang jelas manfaatnya. Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya sebelum jima, maka dia wajib memberikan setengah mahar. Adapun dalil wajibnya mahar adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Surah An-Nisa ayat 4. Bukhari 4741 dan Muslim 1425 meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dia berkata, seorang wanita mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya wanita ini mempersembahkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Beliau menjawab, saya tidak memiliki hajat kepada wanita. Seorang laki-laki lalu berkata, nikahkanlah aku dengannya. Beliau berkata, berikanlah pakaian kepadanya. Orang itu menjawab, saya tidak punya. Beliau berkata, berikanlah kepadanya walaupun cincin besi. Orang itu menyebutkan alasan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, apa yang engkau miliki dari Quran? Orang itu menjawab, ini dan ini. Beliau bersabda, saya menikahkanmu dengan wanita ini dengan hafalan yang engkau miliki dari Al-Quran. Adapun dasar sahnya akad nikah tanpa menyebutkan mahar adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Surah Al-Baqarah ayat 236. Ayat ini menunjukkan bahwa nikah itu sah terlaksana walaupun tidak disebutkan mahar tertentu kepada si wanita, sebab talak tidak terjadi kecuali setelah sahnya akad nikah. Pendidikan Islam merupakan salah satu bidang studi Islam yang pada prinsipnya memuat materi didikan yang berkenaan dengan masalah keduniaan juga keakhiratan. Tujuan khusus yang lebih spesifik menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui pendidikan Islam. Sifatnya lebih praktis, sehingga konsep pendidikan Islam jadinya tidak sekedar idealisasi ajaran-ajaran Islam dalam bidang pendidikan. Dengan kerangka tujuan ini dirumuskan harapan-harapan yang ingin dicapai di dalam tahap-tahap tertentu proses pendidikan, sekaligus dapat pula dinilai hasil-hasil yang telah dicapai. Contohnya seperti pesantren dan sekolah agama lainnya. Berikut adalah buku yang mana isinya kami ambil tentang perkawinan yang membahas mahar tadi.
Kedudukan metodologi studi Islam terhadap ilmu pengetahuan sangatlah penting karena mempelajari ilmu atau kajian-kajian Islam sama halnya mempelajari dari pokok atau dasar. Karena mempelajari ilmu agama tidak boleh asal-asalan dan harus mengetahui dasarnya atau pokoknya. Kita mempelajari metodologi studi Islam, yaitu akan memberikan ruang dalam pemikiran yang lebih kritis terhadap persoalan agama, sehingga tidak menganggap bahwa ajaran Islam klasik dianggap sepele. Hal ini didasari atas adanya pujian paradoksal terhadap dunia Islam. Islam pada hakikatnya mengajar kepada umatnya sebuah kehidupan yang dinamis serta progresif dan menghormati serta menghargai akal pikiran dengan jalan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi sebagai objek kajian, dan dalam mengkaji Islam harus berpedoman pada dua sumber otentiknya, yakni Al-Quran dan hadis. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami selaku kelompok 11 memohon maaf jika ada terdapat kesalahan sengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.